Halo anak-anak, gimana kabarnya? Selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita sudah masuk pada tema yang pertama, subtema yang ketiga tentang pertumbuhan hewan. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan, membaca dan menulis bilangan, mengurutkan dan membandingkan, lalu ada penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk pada perkalian bilangan. Silahkan disimak ya. Nah, ayo coba ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan itu dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Adapun contohnya di sini, di sebuah toko ikan ada 3 akuarium. Nah, setiap akuarium tersebut berisi 7 ikan hias. Lalu pertanyaannya, berapakah jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Maka penyelesaiannya di sini digambarkan ada 3 akuarium. Akuarium yang pertama berisi 7 ikan hias, maka kita tulis angka 7 di bawah akuarium yang pertama. Lalu akuarium yang kedua juga berisi 7 ikan hias, maka kita tulis angka 7 di bawah akuarium yang kedua. Lalu ada akuarium yang ketiga berisi 7 ikan hias juga, maka kita tulis 7 di bawah akuarium yang ketiga. Nah, pertanyaannya tadi kan berapakah jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Maka kita jumlahkan akuarium yang pertama, akuarium yang kedua, dan akuarium yang ketiga, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, dari hal tersebut maka ada 3 bilangan yang dijumlahkan, yaitu 7 tambah 7 tambah 7. Nah, 7 ditambah 7 ditambah 7 tersebut bisa kita tulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 7 sama dengan 21. Artinya 3 dikali 7 itu 7 ditambah 7 ditambah 7. Jadi 7-nya sebanyak 3 kali. Jangan kebalik ya, bukan 3-nya sebanyak 7 kali, tapi 7 sebanyak 3 kali, yaitu 21. Jadi jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut ada 21 ekor. Nah, perkalian itu juga merupakan penjumlahan berulang. Seperti tadi, 3 dikali 7 berarti artinya 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya sebanyak 3 kali, hasilnya 21. Pastikan kalian sudah belajar perkalian sejak kalian duduk di kelas 2. Nah, pasti kalian kan hafal perkalian 1 sampai 10. Nah, untuk perkalian bilangan yang lebih besar dan hasil perkaliannya itu lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Nah, adapun cara bersusun itu ada 2, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Untuk yang pertama, yaitu ada cara bersusun panjang. Soalnya 234 dikali 4, maka kita tulis dulu secara bersusun. 234 kita taruh atas, lalu yang 4 kita taruh bawah sejajar dengan satuan, yaitu di bawahnya 4. Nah, lalu kita beri tanda kali. Nah, adapun untuk menghitung hasilnya, yaitu kalau menggunakan cara bersusun panjang, uraikan 234 menjadi bentuk panjangnya, seperti waktu kita membaca atau menulis bilangan.
yaitu sebagai berikut. 234 itu sama artinya dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Lalu kalikan dengan 4 setiap bilangan pada bentuk panjang tersebut. Kita mulai sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dari bagian yang paling kiri dulu, atau dari nilai tempatnya satuan, yaitu nilai satuannya ada 4 dikali 4, hasilnya 16. Lalu tulis 16 ini di bawahnya atau sejajar di bawah angka 4. Selanjutnya kita hitung yang puluhan. 30 dikali 4 hasilnya 120. Maka kita tulis 120 itu di bawah bilangan 16. Nah, yang terakhir kita hitung yang ratusannya, yaitu ada 200. 200 dikali 4 hasilnya 800. Maka kita tulis 800 di bawahnya 120. Setelah selesai, maka kita jumlahkan, yaitu 16 ditambah 120 ditambah 800. Kita gunakan cara bersusun juga. 6 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 6. Lalu kita hitung yang puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya 3. Lalu kita hitung yang bagian ratusan. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Jadi 234 dikali 4 itu hasilnya 936. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara menghitung perkalian bilangan dengan cara bersusun panjang. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghitung perkalian dengan cara bersusun pendek. Soalnya sama, 234 dikali 4. Maka kita susun dulu. Setelah itu, adapun cara menghitungnya sama juga, kita hitung dari yang paling kiri, dari nilai tempat satuan, yaitu 4 dikali 4 hasilnya 16. Maka yang ditulis hanya 6. Dan simpan 1 puluhannya dulu. Selanjutnya kita menghitung yang bagian puluhan. 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, kita tadi kan punya simpanan 1, jadi 12 ditambah 1 hasilnya 13. Maka kita tulis 3-nya dulu dan simpan 1 ratusannya. Setelah itu kita hitung yang bagian ratusan, yaitu 2 dikali 4 hasilnya 8. Tapi tadi kita kan juga punya simpanan 1, jadi 8 tambah 1 hasilnya 9. Maka kita tulis angka 9. Jadi hasil dari 234 hasilnya 936. Setelah kita tahu bagaimana cara menghitung perkalian bilangan baik dengan cara bersusun panjang maupun bersusun pendek, kita mengerjakan latihan soal. Di sini soalnya ada 4. Untuk soal yang pertama, yaitu ada gambar-gambar. Maka isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat sesuai dengan gambarnya. Gambar yang pertama jumlahnya berapa sampai seterusnya. Lalu untuk soal yang kedua, isilah titik-titik dengan tepat. Di sini ada contohnya yang A.
5 dikali 31. Hasilnya, ingat ya, tidak boleh kebalik. Yang belakang itu dihitung sebanyak yang depan. Berarti 31-nya ada 5. Bukan yang 5-nya ada 31. Walaupun hasilnya sama, tapi kalau kalian cara nulisnya beda, maka Bu Lita akan salahkan ya. Ingat, 5 dikali 31 itu dihitung. Berarti 31 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 31 sebanyak 5 kali, hasilnya 155. Nah, untuk yang B, 7 dikali 16. Maka silahkan diisi titik-titiknya sesuai dengan soalnya. Jangan lupa, jangan sampai terbalik. Untuk soal nomor 3 itu kalian menghitung dengan cara bersusun panjang seperti contoh soal yang di atas. Lalu untuk nomor 4 itu kalian menghitung menggunakan cara bersusun pendek. Caranya tetap ditulis ya, supaya Bu Lita tahu proses pengerjaannya. Semangat mengerjakan. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun panjang dan dengan cara bersusun pendek. Semoga pelajaran hari ini dapat kalian pahami dan simak dengan baik, dan semoga kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan tepat. Mohon maaf bila ada tutur kata Bu Lita atau penjelasan Bu Lita yang kurang jelas. Mohon maaf. Lalu kalau ada yang belum jelas, silahkan WA Bu Lita secara pribadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Dadah.